Assalamualaikum Ibu Nur, selamat pagi. Waalaikumsalam Ya, Bu, selamat pagi juga. ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah luar biasa. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sesi observasi hari ini. Sebelum saya melakukan supervisi kelas nanti di kelasnya Ibu, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tujuan supervisi. Jadi kita melakukan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan kenapa kita harus melakukan ini, percakapan praobservasi ini tentunya agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam membawakan materi pembelajaran Ibu, dan tentunya juga akan memberikan pengalaman belajar yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Nah, jadi sebelum kita lanjut pada materi pembelajarannya Ibu, saya ingin mengetahui terlebih dahulu apa kompetensi yang ingin Ibu lebih spesifik untuk diobservasi. Ini berdasarkan tahapan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu susun. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Saya ingin lebih spesifik observasi pada bagian persepsi dan keaktifan siswa di dalam kelompoknya. Ya, baik sekali. Nah, jadi Ibu ingin lebih spesifik diobservasi pada bagian persepsi ya, atau mungkin keterampilan persepsi Ibu ingin ditingkatkan lagi, dan bagaimana caranya untuk mengaktifkan siswa dalam belajar kelompoknya. Tentunya ada strategi-strategi itu. Nah, selanjutnya mengenai materi yang sudah Ibu siapkan, apa tujuan utama dari pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti? Tujuan utama saya dalam pembelajaran ini adalah agar siswa dapat mengenali berbagai perasaan seperti senang, sedih, marah, takut, dan bingung, serta memahami penyebab dari perasaan-perasaan tersebut. Saya ingin siswa bisa menghubungkan perasaan dengan situasi atau kejadian yang mengakibatkannya. Ya, baik, menarik sekali materinya Ibu. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai? Kira-kira kompetensi apa yang Ibu harapkan untuk siswanya capai setelah mengikuti pembelajarannya? Area kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya kira ada dua, yaitu pada aspek pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan. Saya berharap siswa mengidentifikasi ekspresi wajah dari gambar atau foto. Kemudian mereka bisa menghubungkan ekspresi tersebut dengan perasaan yang sesuai. Selain itu, saya ingin mereka mampu menggambarkan perasaan mereka sendiri dengan menggunakan kata-kata yang tepat, serta dapat mengekspresikan sendiri sesuai perasaan. Baik, menarik sekali. Ya, berdasarkan tujuan tersebut, apa indikator keberhasilan yang ingin Ibu gunakan agar siswa mencapai tujuan tersebut? Indikator keberhasilannya adalah ketika siswa dapat mengidentifikasi perasaan dari sebuah cerita atau gambar, lalu dapat menjelaskan penyebabnya, perasaan tersebut secara tepat. Saya juga berharap mereka mampu berbagi pengalaman pribadi tentang kapan mereka merasakan emosi tertentu dan mengapa. Iya, menarik sekali pembelajaran yang Ibu rencanakan. Selanjutnya dalam melakukan nanti proses pembelajaran itu tentunya ada hal-hal atau kendala, tantangan, hambatan yang mungkin terjadi. Nah,
kira-kira apa saja tantangan yang mungkin Ibu hadapi ketika mengajarkan materi ini? Tantangan utama mungkin pada beberapa siswa yang masih merasa canggung atau malu untuk berbicara tentang perasaan mereka. Ada kemungkinan mereka akan merasa sulit untuk mengungkapkan emosi mereka sendiri atau memahami emosi teman-temannya. Iya, betul sekali. Memang itu sering terjadi ya, Bu Guru. Tidak semua siswa itu merasa nyaman ketika membicarakan perasaan mereka. Nah, lalu bagaimana strategi yang akan Ibu gunakan untuk membantu siswa-siswa seperti ini agar lebih terbuka dalam membicarakan tentang perasaan mereka? Saya berencana menggunakan metode cerita dan drama, di mana siswa bisa mengekspresikan perasaan melalui karakter dalam cerita. Dengan begitu, mereka tidak merasa tertekan karena berbicara sebagai diri mereka sendiri. Selain itu, saya menggunakan gambar-gambar ekspresi wajah untuk memicu diskusi tentang perasaan dan penyebabnya. Baik, iya, strateginya sangat baik sekali. Saya kira begitu ya. Sekarang Ibu sudah mengajar berapa lama di kelas rendah kan ya Bu? Berdasarkan pengalaman Ibu mengajar, kira-kira metode apa atau pendekatan apa yang Ibu rasa paling efektif untuk mengajarkan materi seperti ini? Berdasarkan pengalaman saya, aktivitas drama bermain peran sangat efektif karena siswa merasa lebih bebas mengekspresikan diri melalui karakter fiktif. Namun, saya merasa perlu lebih banyak waktu untuk mendengarkan setiap siswa berbagi cerita mereka. Karena kadang-kadang sesi diskusi menjadi terlalu singkat. Iya. Tentang ini ya, waktu yang dibutuhkan berarti ya. Nah, ide yang sangat bagus. Sekarang berdasarkan tadi tentang ketersediaan waktu, kira-kira apa penyesuaian yang ingin Ibu lakukan dalam pendekatan mengajar kali ini agar lebih efektif? Saya akan memperpanjang diskusi agar setiap siswa memiliki kesempatan untuk berbicara. Saya juga akan memastikan suasana kelas mendukung dengan memberi mereka pilihan untuk berbicara dan kelompok kecil jika mereka lebih nyaman seperti itu. Iya. Silakan ditambahkan lagi. Saya ingin menambahkan lebih banyak aktivitas berbasis kelompok, di mana siswa bisa bekerja sama untuk mengenali perasaan dan mencari tahu penyebabnya melalui permainan interaktif. Ini diharapkan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan memotivasi siswa untuk lebih berpartisipasi. Iya. Langkah yang sangat luar biasa, itu pendekatan yang sangat tepat ya Bu. Terakhir, apa langkah konkret atau media apa yang Ibu sudah siapkan untuk memastikan pembelajaran ini berjalan dengan lancar? Saya sudah menyiapkan cerita pendek yang membuat berbagai emosi, kartu ekspresi wajah, dan permainan tebak perasaan yang akan dimainkan dalam kelompok. Saya juga menyiapkan waktu khusus untuk refleksi di mana siswa bisa berbagi pengalaman mereka terkait perasaan yang sudah mereka pelajari. Iya, luar biasa, persiapan yang sangat matang. Ibu Nur, saya yakin pendekatan ini akan membuat siswa terlibat aktif dan memahami konsep perasaan serta penyebabnya. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Hari Senin jam pertama. Ya. Baik, jadi nanti saya akan ke kelasnya Ibu untuk melakukan supervisi kelas dan
Setelah observasi nanti kita akan berdiskusi kembali untuk memberikan umpan balik, ya. Ya, saya senang melihat bagaimana Ibu upaya Ibu untuk melibatkan siswa dalam proses belajar ini. Semoga pembelajarannya berjalan dengan lancar, sukses. Ya. Terima kasih banyak Bu. Saya merasa lebih percaya diri dengan adanya dukungan dan bimbingan Ibu. Ya. Saya berharap pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik dan bisa memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa-siswa kita. Iya, baik. Terima kasih, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gimana kalau bahagia, Jun?
Assalamualaikum Ibu Nur, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu KS, selamat siang juga. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih atas kesempatan Ibu untuk diskusi pasca observasi ini ya. Jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadi? Alhamdulillah senang. Terima kasih juga sebelumnya Ibu KS. Secara keseluruhan, saya merasa masih banyak kurang dengan proses pembelajaran tadi. Namun saya merasa senang saat melihat siswa cukup antusias. Meskipun ada beberapa yang terlihat masih kurang,
berani mengungkapkan perasaan mereka. Ya. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan saat observasi, pada tahapan apa yang Ibu kembangkan? Bagian persepsi dan juga keaktifan berdiskusi kelompok. Iya, baik, betul sekali, sesuai yang sudah kita sepakati pada percakapan observasi ya. Menurut Ibu, bagian mana yang paling berhasil yang sudah Ibu lakukan dan bagian mana yang masih butuh perbaikan atau pengembangan? Menurut saya, bagian yang paling berhasil adalah saat saya menggunakan gambar-gambar, video, atau kartu ekspresi mengenalkan berbagai perasaan. Karena anak-anak cukup antusias serta terlihat senang dan lebih mudah memahami. Namun saya merasa kurang berhasil dalam menggali perasaan siswa yang pendiam. Yang pendiam, iya masih ada ya yang siswa-siswa yang lebih pendiam. Baik, Ibu sudah melakukan hal yang sangat baik dengan menggunakan kartu-kartu ekspresi dan video-video ekspresi. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya sehingga siswa-siswa yang lebih pendiam tersebut masih belum terbuka dalam berbagi perasaan? Mungkin karena mereka kurang nyaman atau takut untuk berbicara di depan teman-temannya. Bisa jadi mereka merasa khawatir dan ditertawakan atau tidak diterima oleh teman-temannya. Iya, kemungkinan yang sangat masuk akal ya, Bu ya. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang menurut Ibu bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang mendukung bagi mereka yang masih kurang berani untuk berbagi perasaan? Saya pikir mungkin dengan bentuk kelompok diskusi kecil bisa lebih membantu mereka untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan perasaan. Jadi mereka bisa berbicara dengan teman-temannya dulu yang lebih sedikit sebelum berbagi di depan kelas. Baik, ide yang sangat baik dengan melibatkan mereka terlebih dahulu pada kelompok kecil ya. Sekarang mari kita lihat tujuan ke depannya. Apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran berikutnya terkait dengan tema mengenal perasaan? Saya ingin siswa lebih aktif berbagi perasaan mereka, terutama yang biasanya lebih pendiam. Saya ingin memastikan bahwa setiap siswa didengar dan nyaman saat berbicara tentang perasaan mereka. Iya, betul sekali. Itu adalah tujuan yang sangat bagus, Ibu. Sekarang untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira langkah-langkah apa, langkah yang konkret yang bisa Ibu rencanakan untuk mencapai tujuan tersebut pada pembelajaran selanjutnya? Saya akan mulai dengan bentuk kelompok kecil terlebih dahulu untuk diskusi, dan kemudian memberikan contoh-contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka akan merasa lebih terhubung dengan topik tersebut. Saya juga akan mencoba membuat suasana yang lebih rileks agar mereka merasa nyaman. Iya, strategi yang luar biasa dengan memberikan contoh-contoh nyata yang relevan ya dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka merasa lebih terhubung dengan topik ini. Dan suasana yang lebih rileks ya tentu mendukung pembelajarannya. Baiklah, jika ada yang bisa saya bantu untuk mendukung rencana Ibu ini, seperti misalnya sumber belajar ataupun pelatihan-pelatihan tentang pembelajaran emosional, sosial emosional, jangan ragu untuk memberitahu saya ya, Bu ya. Terima kasih banyak Ibu KS. Saya akan sangat terbentuk jika ada referensi tentang pendekatan sosial emosional yang bisa saya pelajari lebih mendalam. Iya, tentu saja Ibu Nur Hayati, saya akan
berusaha mencarikan referensinya dan kemudian kita akan diskusikan lebih lanjut. Ya. Terima kasih banyak atas komitmen dan dedikasi Ibu dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Semoga langkah-langkah yang kita sudah rencanakan bisa membawa hasil yang lebih baik untuk siswa-siswa kita. Terima kasih juga Ibu KS atas bimbingan dan dukungannya. Saya merasa lebih termotivasi untuk mengembangkan pelajaran yang saya ke depan. Iya, luar biasa sekali. Saya sangat apresiasi percakapan kita pada hari ini. Selanjutnya kita ketemu lagi di diskusi-diskusi yang lain ya, diskusi berikutnya. Sukses selalu untuk Ibu Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.